Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with 28 Maret 2024 dalam rapat paripurna, DPR RI resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang. Meski telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN ditetapkan. Dekan Fakultas Manajemen Institut Pemerintahan Dalam Negeri sekaligus tim perumus Undang-Undang Provinsi DKJ, Hailul Hairi menjelaskan, undang-undang tersebut akan berdampak besar bagi kemajuan Jakarta dalam mewujudkan pusat perekonomian nasional dan kota global. Kita tidak menginginkan setelah ibu kota negara tidak lagi di Jakarta, terutama ekonomi Jakarta itu tidak boleh turun sama sekali, bertahan pun jangan. Kalau kita harapkan adalah harus selalu meningkat, karena apa? Kalau Jakarta menurun ekonominya, itu Jakarta itu akan berimbas ke kawasan sekitar. Undang-Undang Provinsi DKJ juga menjadi kesempatan bagi Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota yang tidak hanya eksis di level nasional, tapi juga level internasional. Ini merupakan momentum penting dan kesempatan yang baik bagi kota Jakarta untuk meningkatkan jati diri, bertransformasi menjadi kota yang tidak hanya eksis di level nasional, tetapi sampai level internasional. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah ditetapkan pada bulan April lalu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi dokumen fundamental dalam menentukan arah positioning kota Jakarta ke depan setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Pada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, kota Jakarta diarahkan untuk menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global yang didukung dengan kewenangan khusus yang diberikan antara lain masalah keuangan, kemudian penanaman modal, juga tata ruang, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan kawasan aglomerasi sampai dengan pengelolaan perairan laut 12 mil laut ya. Selain kewenangan khusus yang saya sampaikan tadi, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga diberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan keuangan daerah. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Daerah Khusus Jakarta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kota Jakarta sebagai kota global. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sederet harapan warga muncul jika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Harapan saya semoga semakin ramai, tetap ramai dan berkembang. Mungkin supaya tatanan wilayahnya lebih dibenahkan lagi ya. Terus mungkin kalau nanti udah pindah kita bakal polusinya sangat berkurangnya drastis. Masyarakat berharap Undang-Undang Provinsi DKJ akan membawa kemajuan bagi Jakarta, terutama dalam mengembangkan infrastrukturnya. in association with Jakarta, usianya sudah hampir 5 abad dan tentunya sudah menjadi ibu kota Indonesia sejak tanah air ini merdeka 78 tahun silam. Namun dengan hadirnya ibu kota baru, Jakarta tentunya memiliki status baru, yaitu sebagai daerah khusus Jakarta. Tidak hanya itu, ternyata status baru Jakarta ini akan membawa Jakarta menjadi kota global. Lalu bagaimana strategi Jakarta ke depan dengan status barunya ini? Untuk mendapatkan jawaban dari beragam pertanyaan yang muncul, paling tepat akan saya diskusikan langsung bersama dengan para narasumber. Ada penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, pengamat tata kota Nirwono Yoga, dan PLT Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Tri Dewi Virgianti.
Baik. Pertanyaan pertama saya mau ke Pak Akmal dulu. Oke. Pak Akmal, undang-undang ini, undang-undang provinsi DKJ yang baru disahkan pada tanggal 25 April 2024 tahun ini, sebenarnya latar belakangnya apa, Pak? Sebuah kebijakan hadir sejatinya itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga. Juga untuk terpenuhnya hak-hak azazi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa perubahan dari Undang-Undang 29 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 2 2024. Nah, salah satunya juga tadi kondisi Jakarta yang saya katakan ekonominya menyumbang 17,5% terhadap ekonomi nasional, dan di wilayah sekitarnya juga ya. Jabodetabek punjurnya itu kontribusinya terhadap nasional juga 23,8%. Jadi pertumbuhan ini tentu menyebabkan terjadinya apa yang dikatakan Pak Presiden, terjadinya Jawa sentris. Ya. Nah, tentunya butuh keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan kita berharap Jakarta juga mendapat keadilan. Jadi memang sejatinya hadirnya undang-undang ini adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan tentunya agar terpenuhinya hak-hak azazi masyarakat Indonesia. Pemerataan. Iya. Sosial dan keadilan ekonomi, sosial ya? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Jadi nyebutnya apa, Pak, sekarang? Kan 25 April nih sudah. Ya, dulu namanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara. Sekarang namanya adalah Undang-Undang Provinsi Khusus Jakarta. Provinsi Khusus Jakarta. Jakarta. Jadi sudah resmi disebut DKJ? DKJ. DKJ sudah Sebetulnya ya? enak disingkat DKJ, Daerah Khusus Jakarta aja. Daerah Khusus Jakarta. Pak Gub, jadi sekarang namanya DKJ? Ya. Udah jadi, bukan DKI? Ya, menambahkan yang disampaikan oleh Pak Dirjen intinya benar. Namun kita sedang menunggu Perpres. Perpres, jadi ada undang-undang IKN sudah, undang-undang Daerah Khusus Jakarta sudah. Begitu Perpres nanti diterbitkan oleh Bapak Presiden, itu yang disampaikan oleh Pak Dirjen, disitulah kita harus sudah menyebutnya Daerah Khusus Jakarta. Ya. Final and bindingnya menunggu Perpres nanti akan turun, bahwa seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia harus menyebut DKI sebagai DKJ. Dengan adanya undang-undang baru, itu artinya status baru, dampak secara keseluruhan bagi Jakarta seperti apa sih, Pak? Ya, yang pertama tentunya Daerah Khusus Jakarta itu adalah untuk mendukung perpindahan ibu kota ke IKN. Itu sudah pasti. Di sisi lain, Daerah Khusus Jakarta itu adalah yang memiliki infrastruktur dan sarana lainnya yang sangat lengkap dibanding dengan kota-kota di Indonesia lainnya. Ada MRT, ada LRT, underpass begitu banyak, dan semua gedung-gedung cukup tinggi, sarana prasarana gedung tinggi cukup banyak, sarana prasarana yang lainnya sudah terpenuhi. Ini harus dijaga dan ini harus ditumbuh kembangkan untuk menjadi tadi kota global, di mana eksis Daerah Khusus Jakarta harus tetap dipertahankan. Nah, saya ingin memasuki daerah khusus Jakarta ini masuk kepada minimal 50 besar ranking. Yang sekarang mungkin saya lupa 78 atau 74. Nah, ini mau naik, bahwa DKI 10 tahun ke depan, mungkin 15 tahun ke depan masih tetap magnetnya ekonomi, magnetnya investasi. Dan yang penting harus dijaga adalah mempengaruhi ekonomi Indonesia 17, sekian persen, mempengaruhi inflasi. Itu yang harus tetap dijaga. Lalu tadi juga sudah disinggung, Pak, mengenai infrastruktur, tentunya ada layanan yang kemudian mau ditingkatkan nih dari 74 ke 50, itu artinya cukup banyak anak tangganya ya, 24 anak tangga. Semoga nggak ngos-ngosan ya, Pak ya? Saya rasa positif. MRT kita lanjutkan, Betul. LRT kita teruskan, dan dibantu dengan Kementerian Perhubungan yang sudah sekarang membangun, ada LRT, ada KCIC, kan berada di Jakarta. Itu semua perlu dirawat, itu semua perlu ada pengembangan. Tadi menyinggung aglomerasi, membangun Jakarta dia bisa sendiri. Ya. Transportasi harus tembus ke Depok, transportasi harus dari Bekasi ke Jakarta, transportasi harus dari Jakarta ke Tangerang. Ya. Itu kota yang harus kita bangun ke depan. Banyak lagi misalnya PR, memenuhi kebutuhan air bersih, itu tantangan 50 tahun ke depan. Penangani
harus secara aglomerasi penduduk dan penanggulan sampah. Ya, itu namanya aglomerasi. Nah, Jakarta, daerah khusus Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Nah, semua itu tentunya ada dirijennya, ada yang bisa mengatur orkestrasi, salah satunya adalah Bappenas, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Oda. Ya. Saya mau ke Bappenas dulu, Bu Virgi. Tadi Pak Gub sudah menyinggung mengenai infrastruktur, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Sebenarnya pengaruh undang-undang baru untuk Jakarta, daerah khusus Jakarta, bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan dan juga seperti apa sebenarnya rencana penataan ruang kota after undang-undang DKJ ini? Karena kan tadi mau ditingkatkan juga kualitasnya. Jadi kalau pengaruh dari Undang-Undang DKJ ini tentu saja kami berharap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini bisa menjadi akselerator untuk pembangunan dan penataan ruang Jakarta. Sehingga Jakarta tadi bisa menjadi kota global. Kalau kami menggunakan Global Power City Index, tadi mungkin ada beberapa pengukuran ya dalam mengukur kota-kota di seluruh dunia. Dan Jakarta ini sebenarnya kalau dari Global Power City Index itu urutan 45 dari 48. Jadi tiga paling bawah gitu. Saat ini kami berharap dengan adanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta bisa menjadi akselerator karena di dalam undang-undang ini ada banyak sebenarnya hal-hal pembaharuan gitu ya. Misalnya tadi Pak Gubernur sudah menyinggung bahwa perencanaan penataan ruang harus bersama-sama dengan wilayah sekitar, transportasi, air minum dan sebagainya. Nah, itu sudah dirumuskan dan diatur dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini, sehingga kami berharap ini bisa menjadi akselerator tadi. Karena sebelumnya mungkin belum punya pegangan yang cukup kuat, tapi di dalam undang-undang ini ada beberapa kewenangan khusus misalnya untuk Daerah Khusus Jakarta dan juga bagaimana aglomerasi ini bisa bersama-sama membangun sehingga Jakarta bisa menjadi kota global. Jadi tools ataupun perangkat-perangkat yang sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Jakarta, maksudnya daerah khusus Jakarta ya, jangan salah nih saya menyebutnya, itu sebenarnya diperbanyak ya Bu dengan adanya undang-undang ini agar bisa menjadi akselerator. Pak Gub, sebenarnya perubahan struktur organisasinya akan seperti apa dampak dari undang-undang baru ini? Yang pertama, struktur yang paling inti adalah tata ruang. Tata ruang itu akan mempengaruhi sebuah kehidupan hari-hari DKI Jakarta. Saat ini masih DKI Jakarta, tapi nanti daerah khusus Jakarta. Contoh, ada aset-aset kementerian yang harus kita redesign. Ya kan? Nah, berikutnya bagaimana organisasi daerah khusus Jakarta nantinya? Ya tentunya harus dirubah, harus disesuaikan. Contohnya tata ruang. Tata ruang yang sekarang, dinas tata ruang itu mencakup perencanaan, mencakup pengawasan. Nah, nanti dengan adanya usulan saya ini adalah itu harus dipecah. Yang mana merencanakan, yang mana mengawasi. Begitu juga perizinan-perizinan yang sekarang ada di dinas PTSP. Itu harus disesuaikan. Dua ini harus disesuaikan. Dengan konsep menyambung dengan sistem di Kementerian Investasi, ya, kalau ISS dan seterusnya. Itu baru satu. Mungkin di tingkat kota, mungkin ada perubahan lebih dekat dengan warga, apakah kecamatan nanti kita lebur, tingkat ini baru wacana saya, kelurahan itu kita naikkan eselonnya, ya kan? Nah, seperti itu tentunya nanti diskusi yang lebih dalam lagi dengan ahli-ahlinya, dengan Pak Mendagri dan seterusnya. Pasti harus disesuaikan. Harus ada penyesuaian ya, karena kebutuhannya berbeda, tujuannya pun semakin meningkat seperti itu ya Pak. Komentarnya dulu Pak. Ya itu kenapa betul yang Pak Gub sampaikan tadi itu. Nah, apa-apa yang kebutuhan-kebutuhan real untuk menjadikan Jakarta sebagai daerah khusus perekonomian nasional, pusat perekonomian nasional dan juga sebagai kota global, tentunya didukung oleh regulasi. Nah, regulasi seperti apa? Regulasi yang khusus juga, karena kondisinya khusus. Itu kenapa ada 3 jenis kekhususan yang diberikan pada dalam undang daerah khusus Jakarta, kekhususan di bidang kelembagaan, kekhususan dalam penyelenggaraan kewenangannya urusan pemerintahan, dan kekhususan penunjang. Kelembagaan itu yang kata beliau tadi, mendesain besaran lembaga, kemudian
apa kebutuhan untuk perekonomian, apa kebutuhan untuk kota global. Demikian juga ada kurang lebih 15 kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah lain se-Indonesia. Ya. Provinsi lain tidak punya seperti yang daerah khusus Jakarta punya. Contoh, di bidang pemukiman dan penataan ruang. Beliau punya kewenangan khusus bidang itu. Demikian juga di bidang perhubungan, di bidang pengolahan laut. Dan yang paling penting itulah, saya ingat betul Pak Gub mengatakan, kami butuh kekhususan di bidang menata kependudukan. Karena pergerakan orang dari daerah sekitar itu harus dikelola, karena berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah khusus Jakarta. Ada juga kekhususan penunjang. Kita berikan kekhususan di bidang keuangan. Ya, beliau berhak untuk menata mendapatkan dana kekhususan dengan mengajukan kepada kementerian terkait. Beliau juga berhak untuk menata aset-aset tadi dan keuangan daerah. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang 2/2024 ini. Jadi memang kekhususan di daerah khusus Jakarta ini diatur secara detail dan rigid di dalam Undang-Undang 2/2024 tentang daerah khusus Provinsi Jakarta. Disinilah nanti ruang-ruang, tapi ingat Pak Gub punya beban yang besar ini. Undang-undang ini mengamanatkan ada kurang lebih 5 PP, 2 Perpres, kemudian 2 Permen, kemudian ada 9 atau 10 Perda, Pak, dan 2 Pergub yang harus kita selesaikan. Nah, dari jumlah Pergub dan kewenangan pusat dan daerah lebih besar di pemerintah Provinsi Jakarta. Karena ada kurang lebih 62% regulasi harus ditindaklanjuti oleh Jakarta. Nah, tentunya pendapat dari masyarakat juga diperlukan dong ya, agar bisa memberikan masukan-masukan. Ya. Di dalam regulasi itu nanti tuh. Betul. Nah, Perda. pendapat-pendapat itu bisa diwakili oleh monggo, pengamat. silakan. Nah, Pak Yoga, saya mau tanya, menurut pengamatan Pak Yoga, seberapa besar dampak dan juga signifikasi undang-undang ini terhadap akselerasi kota Jakarta? Namun nggak bisa dijawab sekarang, Pak, karena saya harus jeda terlebih dahulu ya Bapak-Bapak, Ibu. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. In association with Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward. Nah, saya tadi terakhir bertanya kepada Pak Yoga bahwa kan tadi sudah mendengar ya Pak bagaimana rencananya, tujuannya, kewenangan yang juga semakin besar, kebutuhannya pasti juga semakin banyak. Kalau menurut pengamatan Bapak sebenarnya seberapa besar dampak dan juga signifikasi hadirnya undang-undang baru yang meregulasi kota Jakarta bisa memberikan sumbangsih yang begitu cepat untuk akselerasi kota Jakarta? Jakarta punya harapan yang sangat besar ya. Dengan perubahan undang-undang daerah khusus Jakarta tadi itu, kita sebagai warga Jakarta itu benar-benar punya mimpi besar untuk membangun kota Jakarta menuju ke kota global tadi. Jadi ini mestinya justru menjadi milestone kita. Ya. Langkah pertama menuju ke kota global yang kalau itu tadi tanpa embel-embel ibu kota, kita sudah harus keluar tidak out of the box. Udah nggak ada boxnya lagi di sekarang. Ada begitu banyak kewenangan. Ya. Maka ada 3 menurut saya catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, berarti kita punya PR besar, itu terutama untuk warga Jakarta. Karena apa? Kita sebentar lagi kan dengan pilkada. Pilihlah pemimpin yang punya wawasan benar-benar besar untuk membangun kota Jakarta. Karena kewenangan yang diberikan justru luar biasa. Sangat besar ya, dan sangat otonom lagi. Ini ya. Karena apa? Tadi dikatakan, sebagai pusat perekonomian nasional, maka kepala daerah tadi harus fokus juga membantu perimbangan perekonomian nasional. 17% tadi ya. Nah, di dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sudah dijabarkan kira-kira apa sih yang mau dilakukan di Jakarta ya. Kalau dalam 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bahkan tadi Pak Heru sudah memberikan tantangan. Bisa nggak dalam 5 tahun misalnya Jakarta dari posisi 74 sekarang bisa menuju ke 50 ya. Kita punya saingan terdekat kalau 50 tadi Bangkok. Bangkok itu 45 sekarang posisinya. Kalau Singapura masih jauh. Singapura itu nomor 7 ya, sebagai kota global. Bertahap lah ya Pak ya. Betul. Tapi kalau tadi cuma 50 mestinya kita bisa. Kedua, nah ini penting juga,
bisa dikatakan kalau kita bicara Jakarta, maka mindset yang harus dibangun adalah Jakarta Raya sebenarnya. Tadi sudah disebut ya, bagaimana transportasi, kemacetan, banjir, air bersih, sampah itu suka tidak suka, itu sangat terkait dengan daerah di luar Jakarta yang nanti disebut namanya kawasan aglomerasi. Ya. Aglomerasi ini kan terdiri dari Jabodetabek Punjur. Nah, ini sudah ada daerah lagi yang kepingin juga nih Pak Malik. Pak Akmal. Sukabumi juga sudah mulai kepingin ikutan. Karawang juga pingin ikutan. Karawang. Kenapa? Karena suka tidak suka dalam keseharian kita, warga yang tinggal di Jabodetabek Punjur tadi termasuk Sukabumi Karawang sudah mulai beraktivitasnya ke Jakarta. Transportasinya sudah mulai terintegrasi, ini justru mendorong percepatan mobilitas warga. Mereka ingin menjadi bagian dari Jakarta coba. Ini kalau tadi pikirannya hanya Jakarta, maka bisa dipastikan persoalan yang tadi kita bicara soal macet banjir tidak akan selesai. Yang ketiga yang tidak kalah penting, kalau memang fokus itu, kalau kita belajar pada Global Index ada 5 sebenarnya bisa dipakukan. 1 adalah aktivitas bisnisnya, 2 kualitas SDM-nya, 3 adalah pertukaran informasi, 4 pengalaman budaya, dan 5 adalah dukungan atau interaksi dari politik. Nah 5 hal ini yang dinilai sebenarnya, dan jangan lupa standarnya kelas internasional. Perencanaan seperti ini kan harus ada studinya ya. Iya, ini urusannya Bappenas, makanya saya mau bertanyakan ke Bu Virgi. Sebenarnya studi-studi mengenai aglomerasi yang dibutuhkan oleh Jakarta seperti apa, Bu? Iya, dalam konteks aglomerasi, ya tentu saja kita harus mengkaji dulu fungsionalitasnya. Artinya kita menyebut kawasan ini satu aglomerasi yang utuh itu berdasarkan keterkaitan fungsi. Jadi misalnya tadi sudah disebut orang dari Bogor, beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor itu ternyata berkomuting tiap hari gitu ya, secara rutin ke Jakarta. Atau dari Bekasi dan seterusnya. Nah itu kita petakan, itu adalah kawasan satu fungsionalitas dari sisi transportasi. Nanti juga ada tadi air, juga yang lainnya, jaringan-jaringan yang secara fungsional itu bersatu. Jadi kalau ada perubahan di satu wilayah akan mempengaruhi Jakarta atau wilayah secara keseluruhan. Itu yang disebut kawasan aglomerasi. Artinya memang kawasan aglomerasi adalah kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan berbagai macam sistem jaringan kewilayahan. Dan di dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini sudah ada pasal 51 untuk yang menyebutkan ada minimal wilayah. Jadi ini minimal, jadi ada kemungkinan ke depan berkembang. Gitu ya. Jadi ini tujuannya tentu saja mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan, bukan menggabungkan wilayah ya. Jadi bukan menggabungkan wilayah menjadi satu wilayah administrasi, tapi keterpaduan. Nah, untuk itu memang perlu kerjasama, kerelaan dari semua daerah yang punya otonomi masing-masing untuk bekerja sama dalam satu aglomerasi dengan bantuan tadi Dewan Aglomerasi yang nanti akan memadukan keterkaitan fungsional kawasan ini. Istilahnya kamarnya tetap berbeda tapi sekarang connecting door-nya dibuka semua ya Pak ya, dengan adanya kawasan aglomerasi ini. Jadi lebih mudah nanti lalu lintas dan pengaturannya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Virgi mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi. Pak Akmal, sebenarnya posisi Dewan kawasan aglomerasi ini ada di mana? Lalu nanti organisasinya seperti apa? Siapa yang akan menjadi ketua dan anggota, mekanisme pemilihannya seperti apa dan lain-lain. Saya klarifikasi dulu dikit. Di dalam undang-undang itu terkait dengan Dewan Kawasan itu dalam rangka mengkoordinasikan ya, dalam rangka mengorkestrasi agar tujuan-tujuan sinergitas sinkronisasi pembangunan yang mendukung Jakarta sebagai kota perekonomian nasional dan kota global itu nanti kelembagaannya akan dibentuk Dewan Aglomerasi Nasional, di mana akan ditunjuk oleh Presiden, ketua dan anggota ditunjuk oleh Presiden. Bisa siapa saja, ya. Nah, tentunya ini diatur oleh Perpres, diatur Perpres, termasuk juga bagaimana tugas-tugas dan sebagainya. Nah, tentunya peran dari kita untuk memberikan masukan, apalagi juga masyarakat sipil, karena melibatkan banyak daerah-daerah otonom ini, ya. Undang-undang dasar kita, Pak, konstitusi kita memberikan ruang pada otonomi daerah.
Jadi kita hormati otonomi daerah yang ada di sekitar itu, tapi dengan tetap fungsi-fungsinya kita satukan. Itu kenapa Bu Virgi tadi mengatakan ini butuh kerelaan dan bersama untuk membangun kebersamaan itu. Gimana Pak? Kalimat Pak Dirjen itu kerelaan. Saya menjabat PJ Gubernur itu harus memang rela. Contoh, Transjakarta saya masukkan ke Soekarno-Hatta. Iya. Itu kan udah melalui daerah. Kenapa? Supaya bisa masuk Jakarta tidak macet. Saya rela menjemput warga di Bogor. Iya. Pakai Transjakarta. Set jemput pada kondisi-kondisi tertentu. Ya tadi harus rela. Untuk keberhasilan bersama itu. Betul. Satu lagi, persiapannya apa lagi nih Pak mengenai kawasan aglomerasi selain tadi transportasi? Contoh menjaga inflasi. Desember lalu, November tahun lalu, saya minta kepada Food Station untuk menyiapkan 3 kali lipat stok bahan pangan. Oh, ya. Kenapa? Warga Bekasi, warga Depok kan bekerja di Jakarta. Contoh aja, beli beras kan sebelum pulang dia beli berasnya di Jakarta. Betul. Kalau saya tidak rela untuk menambah APBD ataupun stok bahan pokok, ya inflasi. Alhamdulillah saya menang ini inflasi tahun menjelang Lebaran itu lebih rendah dari beberapa tahun yang lalu. Nah ini sekali lagi kalimat yang beliau itu rela. Rela ya, kerelaan. Jadi kebijakan-kebijakan pemanfaatan aset ini memang harus direlakan digunakan bersama-sama. Iya. Nah Pak Heru sebenarnya komunikasi untuk membangun adanya satu tujuan, satu rasa agar kerelaan itu hadir, kerjasamanya seperti apa? Jangan dijawab dulu Pak, mohon maaf. Mohon maaf Bapak, saya harus potong terlebih dahulu Bapak-Bapak dan Ibu. Indonesia Forward akan saya lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. In association with Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward. Dan tadi pertanyaan terakhir saya ke Pak Gub, karena mau menyambung dari pernyataannya Pak Yoga mengenai kawasan aglomerasi, ini harus masing-masing tadi disebut rela, harus ada kerjasama, yang penting itu ada komunikasi. Sejauh ini persiapannya mengkomunikasikan dengan masing-masing kepala daerah seperti apa? Jadi gini jawabannya, saya sudah pernah melakukan itu, kami sudah melakukan itu. Di Balai Kota DKI Jakarta kumpul Gubernur PJ, Gubernur Jawa Barat, Jateng, Banten, DIY dan saya. Apa yang dikomunikasikan? Pertama, memasuki bulan Desember, Lebaran, Tahun Baru, apa yang kita harus lakukan? Pertama, waktu itu ada namanya harga cabai naik. Naik, inflasi. Kita nanam sama-sama. Panen berbarengan. Panen itu kan pakai virtual, itu kita sudah lakukan. Kami lakukan. Berikutnya, kami juga menjelang Desember, kami bilang, oke, kita siapkan operasi pasar bersamaan. Waktunya kita tentukan misalnya antara minggu pertama bulan ini kita sama-sama bersepakat Gubernur Jawa Barat, Banten, Jateng, DIY, DKI Jakarta. Begitu juga memberikan bantuan sembako, ini tidak politik ya, belum masuk. Ini demi masyarakat. Nah komunikasi harus dibantu. Contoh lagi penanggulangan banjir. Kami sangat baik komunikasi dengan PJ Jawa Barat, Bekasi. Nah itu yang harus terus dibangun. Seberapa besar Pak Akmal kalau udah terjadi benar-benar aglomerasi, peningkatan kontribusi Kota Jakarta dan kawasan aglomerasi terhadap perekonomian nasional? Ya, sekarang existingnya sedata BPS, bahwasanya kontribusi dari 5 kota dan 4 kabupaten tadi itu ya, itu 23,5%. Nah, juga ada kota-kota lain, ada kabupaten lain yang di samping itu seperti sebut aja Karawang yang belum masuk ke dalam aglomerasi, dan juga Purwakarta yang memiliki industri yang luar biasa, semuanya bermuara di Jakarta. Nah ini perkiraan kita diskusi dengan Pak Huri itu adalah bisa 40% ini. Nah itu kenapa pentingnya aglomerasi ini diorkestrasi dengan baik. Saya setuju dengan Pak Gub, kuncinya adalah komunikasi dan yang baik. Disinilah peran leader
leadership itu yang dibutuhkan gitu loh. Kemampuan dia untuk rela berkomunikasi, jemput bola. Kalau ada yang mesti belum bangun, kita bangunkan. Itu tidak semua bisa dilakukan dengan baik gitu loh. Mengenai kawasan aglomerasi dan tadi yang di awal disebutkan oleh Pak Gup mau naik 24 anak tangga, itu artinya masuk menjadi kota global, dicanangkan sebagai kota global, bisa dilihat oleh masyarakat internasional sebagai kota global. Seberapa penting Pak kawasan aglomerasi ini terhadap pencapaian agar Jakarta bisa menjadi kota global? Ya sangat penting. Contoh kalau saya lihat perpindahan penduduk itu yang paling banyak adalah dari Bekasi. Ya. Maka kita harus komunikasi dengan teman-teman Bekasi. Karena penilaian sebuah kota tadi Bu Virgi sampaikan itu kan dinilai dari berbagai aspek. Misalnya pendidikan, ketahanan kota, lantas bisa menaik peringkat misalnya museum aja dihitung, ya kan? Kebersihan aja dihitung, pola hidup masyarakat dihitung. Kenyamanan orang tinggal di Jakarta nyaman atau tidak, mempengaruhi apakah ada kriminalitasnya tinggi, apa segala macam dihitung. Maka pertanyaan tadi kembali, seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Sangat besar. Yang tadi saya sampaikan kalau saya lihat dari catatan kependudukan perpindahannya paling banyak adalah Bekasi, dan wajar hak warga seluruh warga negara untuk berpindah ke Jakarta. Tetapi komunikasi contoh, bagaimana nanti Bekasi membangun puskesmas yang setara dengan Jakarta, ya kan? Bagaimana membangun sekolah SD yang setara dengan Jakarta, kan gitu kan? Contoh saya buka aja. Januari aja orang sudah siap-siap untuk pindah anaknya numpang sekolah dengan cara numpang kakak omnya segala macam. Itu kenapa? Ya karena ingin sekolah di Jakarta. Dan itu boleh secara hak azazi, boleh, saya tidak boleh melarang itu. Maka tadi orkestra tadi, Bappenas, Mendagri, teman-teman Pak Yoga dan kawan-kawan, ini harus bersama-sama. Tadi saya katakan RSUD di sekitar aglomerasi harus sama kualitasnya. Jadi tidak sedikit berobat ke Jakarta, dan itu sekali lagi secara undang-undang hak asasi manusia boleh. Tapi pengaruh terhadap DKI Jakarta adalah menambah biaya rumah sakit. Contoh kan, ternyata di RSUD di Cengkareng atau RSUD di Duren Sawit misalnya, atau Koja, Jakarta Barat, Cengkareng gitu misalnya, ternyata banyak yang berobat bukan non Jakarta. Dari Banten. Tapi saya kan harus menyiapkan semuanya. Dokternya harus tambah, ya kan? Rumah sakit tempat tidurnya, ICU-nya saya harus tambah. Nah, itu beban DKI untuk menambah APBD di sisi kesehatan, belum pendidikan kan? Nah, sekali lagi kalimatnya berulang adalah sangat berpengaruh aglomerasi itu terhadap pembangunan Jakarta. Bu Virgi, gimana Bu Virgi? Seberapa besar dampak aglomerasi sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kota Jakarta dan nantinya menjadi kota global? Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Gup ya, bahwa kita berbicara, dan juga Pak Yoga tadi, bahwa berbicara daerah khusus Jakarta harus bersama-sama dengan wilayah sekitar. Jadi standar di wilayah sekitar pun harus setara gitu ya. Tadi juga berbicara bagaimana kemudian memadukan, jadi menjadi pegangan semua daerah di kawasan Jabodetabek atau Jakarta Raya atau metropolitan Jakarta. Jadi kami mencoba menjaga kesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya ini sekarang dengan yang kita sebut rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Jadi masing-masing daerah harus juga menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun. Jakarta sudah menyusun, dan saat menyusun itu harus bersama-sama dengan RPJPD daerah wilayah sekitarnya. Jadi mungkin Depok, Bekasi, Jawa Barat sendiri sebagai provinsi dan seterusnya. Nah, itu harus dipadukan. Pertanyaan terakhir ke Pak Gup, pendek saja tapi ya Pak, karena saya tidak punya banyak waktu lagi. Kalau dari tadi kita berbicara mengenai bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas DKI Jakarta. Peran masyarakat, apa yang sebenarnya harus disadari oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, karena apapun yang sebenarnya pemerintah lakukan kalau tidak didukung oleh masyarakat akan percuma Pak. Saya mengacu tadi Bu Virgi,
rencana 20 tahunan. Ya sudah itu aja. Fokus itu tentunya teman-teman sudah profesional, aturan-aturan ataupun rencana itu yang harus kita kawal. Ya. Berikutnya untuk masyarakat adalah ya yang infrastruktur yang sudah dibangun tolong kita sama-sama jaga. Terakhir, sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Setuju Pak, kita sebagai masyarakat harus sama-sama menjaga apa yang kemudian sudah diupayakan oleh pemerintah. Jadi sama-sama berusaha. Sama-sama tadi kata kuncinya bekerja sama dengan komunikasi yang baik. Masyarakat kan juga bisa menghubungi para pejabat Jakarta ya Pak untuk memberikan opini-opininya, mungkin bisa melalui Pak Yoga. Terima kasih Pak Heru, Pak Akmal, Pak Yoga, Bu Virgi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Sekian CNN Indonesia, Indonesia Forward. Saya Syazawi Sastro pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with